bergabung di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Empowering Minds into Humanity di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Senang sekali rasanya kembali saya hadir untuk menemani dan menyapa teman-teman semua. Dan kali ini luar biasa ya. Kita buka dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih buat teman saya adik saya ya yang cantik hari ini, luar biasa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Kayaknya jadi malu-malu ini. Iya, jadi malu-malu. Tegang ya. Begitu. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini saya perkenalkan diri. Perkenalkan ya tamu saya yang luar biasa ini, yang banyak dibicarakan sekarang, viral di berbagai macam media sosial maupun di media elektronik dan lain-lainnya. Hal ini sungguh membanggakan saya bisa hadir dan memenuhi undangan kami di podcast FKIP hari ini. Luar biasa. Dia adalah Aini ya. Halo adik Aini. Halo Kak. Ternyata Aini yang saya lihat di video-video viral Anda itu yang ngangkut semen ya. Iya. Itu nggak kelihatan terlalu cantik. Hari ini luar biasa cantiknya ternyata. Alhamdulillah. Apa kabar ini dek? Alhamdulillah baik. Agak kareba. Madece-dece. Baik, ini hari ini kan Anda datang untuk memenuhi undangan dari Unismu Makassar. Iya. Dan memenuhi undangan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unismu Makassar. Iya Kak. Ya. Sebelum kita bicara jauh, ini saya tentu teman-teman podcast FKIP Unismu Makassar pengen mengetahui lebih jauh, lebih detail tentang sosok Aini ini. Ya Aini ya? Iya Kak. Makanya tolonglah Aini dicerita Tondito, kita cerita di sini. Aini itu lahir di mana? Bisa nggak dicerita? Kenalkan, nama saya Aini itu. Iya, nama saya Nur Aini. Tempat tinggal Pinrang, Sulawesi. Memang lahir di Pinrang ya? Iya. Tahun 2000 ya? Iya. Oke ini. Yang menarik yang buat Anda viral, yang buat adik ini viral ini kan karena mau mengangkat beras. Bukan beras, mengangkat semen. Ya. Ya, ceritanya memang di Pinrang itu ada perusahaan semen atau apa ya? Tidak ada. Kayak begini. Kayak apa? Kayak ada orang toko semen. Iya, pesan semen begitu. Atau saya bicara biasa saja ya. Iya, santai saja. Santai saja. Karena kita juga tegang begitu. Ini. Oh jadi di situ ada toko, ada toko semen. Iya, ada toko semen. Pesan semen. Jadi sopir mobil kalau apa kayak sudah sopir truk pengangkut semen. Iya. Itu kan pesan semen tuh baru. Nah telepon pagi bilang angkat dulu semenku baru kita pergi. Kayak semen begitu kayak. Semen. Dan itu setiap hari rutin Anda ke sana atau menjadi karyawan di sana atau dipanggil pagi baru ke sana? Iya, dipanggil Pi. Dan itu pun tidak menentu kapan ada. Kadang 1 minggu tidak ada sama sekali kerja, kadang 3 hari, atau kadang juga ada lagi rezeki 1 hari langsung 3 mobil. Mohon maaf ini agak privasi pekerjaannya bapak sama mama apakah sebenarnya ini? Mama sama bapak kerjanya itu buruh semen. Buruh semen. Iya, bapak sama. Berarti kamu ini generasinya ya? Mohon maaf. Iya, saya tuh ikut membantu orang tua saya. Membantu orang tua, membantu kehidupan orang tua. Iya. Terus dapat upah dari ngangkut semen itu berapa? Ya. Kita hitungan per sak. 1 semen itu diangkat 1 sak. Iya, 1 sak 1 semen diangkat Rp600. 600 rupiah? Iya. Jadi kalau 10 semen baru 6.000. Iya. 60 sak baru 60.000. Iya. Ini luar biasa. Dan biasanya ini dapat berapa? Kan 1 mobil itu 850 sak. 850 sak Ya. 1 truk yang diangkut. Nah, sekarang ini berapa yang bisa diangkut? Saya dipanggul gitu. Bisa semua. Bisa semua? Alhamdulillah. Maksudnya 800 itu bisa? Iya, bisa. Biasanya
bareng sama teman-teman tak itu berapa yang kita bangun? Kan saya sama adik-adik saya. Oh, adikmu juga di situ? Adik, iya, satu keluarga. Oh. Satu keluarga. Luar biasa. Mama, bapak, adik-adik saya semua perempuan. Heeh. Angkat semen 850 sak. 150 sak. Iya. Itu diangkat dari tempatnya kemudian diangkat naik ke mobil ataukah dari mobil ke Gudang. gudang? Dari mobil ke gudang. Dari mobil ke gudang? Iya, gudang toko. Oh, dari mobil Ke gudang toko. ke gudang toko diangkutnya begitu ya. Iya. Dan ini luar biasa karena hitung-hitungan 850 850 sak. Gajinya itu 400.000, 450 ribu lah. Ya, tapi saya sebenarnya enggak yakin Kak bahwa kok bisa angkat semen dengan keadaanmu saat ini yang feminim kayak gini, yang ternyata cantik, jelita, gitu, Alhamdulillah. bulu mata lentik. Wah. Memang kalau dia dari segi fisik, Iya, orang juga tidak percaya. pasti orang tidak percaya bilang enggak yakin ini masa bisa angkat semen. Semen Iya. itu beratnya berapa kilo? 40 sampai 50 kilogram. Berarti saya juga termasuk bisa kita angkat saya ini. Nggak tahu maka karena Saya keseringan bisa. keangkat semen tuh bukan orang. Bukan. Maksud saya andainya Anda disuruh angkat saya berarti bisa karena saya kan berat saya itu ya kurang lebih 54. Iya Bisa lah. ya, kurang lebih sedikit. Bisa lah. Dan oh ya ini, sejak kapan ini Dek kita serius sedikit ya? Iya ya. Oke. Sejak kapan ini Dek kita geluti ini? Saya mulai ikut angkat semen bantu orang tua itu dari mulai naik kelas 3 SMP. Iya. Kelas 3 SMP. Kenapa Adinda terbersit pikiran untuk bantu? Apakah tidak gengsi melihat anak-anak muda yang sekarang kan jangankan pekerjaan gitu, pekerjaan yang ini aja dia gengsi untuk melakukan itu. Kenapa Anda justru merasa ini? Saya Agak tidak. sedih-sedih sedikit. Iya, enggak lah, tidak. Iya. Tapi kok Anda ini betul-betul kuat, tidak manja. tidak dong, jangan manja. Ya, coba. Kalau saya, kenapa saya mau kerja begini? Itu karena orang tua saya. Saya lihat mama bapak saya kerja keras, penting tulang untuk saya. Sedangkan saya di rumah baring-baring. Sedangkan mama aku kerja keras di situ. Waktu kecil saya lihat mama aku kan pergi kerja tidak menentu. Jam berapa pulang, kadang subuh, kadang malam. Waktu masih kecil itu. Terus saya ikut sama orang tua saya. Awalnya cuma lihat-lihat tuh bilang, oh orang tua saya angkat semen. Mama saya berdua sama bapak saya satu mobil 850 sak, 2 orang. Pada saat itu saya belajar, bilang mak bisa diajar mak tuh. Orang tua saya ajar dan akhirnya saya rasakan bilang, oh ternyata sakit, belakang saya semua berdarah. Tapi pernah berdarah di belakang? Iya, berdarah di sini tuh, berdarah semua itu berdarah. Bisa saya lihat? Oh, enggak, sekarang enggak, sudah sekarang itu mati rasa. Iya. Main-main juga sih ini supaya kamu nggak sedih. Tapi saya lihat tidak kamu lah. Kita ini Dek, saya lihat wajah-wajah sama sekali nggak menampakkan kesedihan. Saya senang dengan sikap optimismu gitu. Tidak manja, tidak cengeng. Terus lanjut lagi cerita. Ya. Terus kan belakang saya semua itu tergores berdarah. Kan namanya juga semen kan, kalau baru pertama dibuka itu panasnya minta ampun, debu terasa itu semua. Terus saya mau tanya orang tua saya, bilang mak belakangku berdarah-darah. Pedas kan, pedas. Kalau apalagi kalau dikena air. Tapi malu katanya begitu. Bilang kak, apa yang rasakan ini, lelahku yang kurasakan saat ini tidak sebanding yang rasakan orang tuaku pergi angkat semen. Saya justru mau menangis nih dengarkan kamu ini. Bukan saya yang terus. Oke, saya betul-betul ini. Saya kalau ada tisu. Ya, lanjut. Terus deh. Pada saat itu saya rasakan begitu. Oh, ternyata begini rasanya cari uang susah. Kuliah mamaku, sambil kuliah mamaku pada saat sudah kurasakan itu namanya angkat semen, di situ saya tidak main dengan uang itu susah didapat. Ya, terus adik saya berbincang sama adekku, bilang dek ikut kau dek bantu mama. Terpaksa adekku ikut semua angkat semen dan rasakan, bilang oh begini pak dek, mama kerjanya mama di situ semua adekku serius ke sekolah, serius.
tidak pernah kilelah, hujan, panas, tetap dilewati bersama keluarga aku. Jadi saya sama orang tua aku tidak bisa pisah. Apalagi bapakku saya cacat. Cacat apa? Cacat, tidak ada tangannya. Apa namanya itu, jarinya sudah pernah dikena somel. Oh, Iya. jadi terpotong jarinya dia. Iya. Mama juga sedang dalam keadaan sakit. Apanya sakit? Iya, mama saya pernah dijatuhi semen 50 semen. 50 sak semen. Iya, menjatuhi mama. jatuh dari mobil tongkang itu, mobil yang bawa pasir. Dijatuhi semen. Di situ kakinya ada retak di dalam, mau dioperasi tapi sampai saat ini belum dioperasi. Tapi semoga orang tua saya bisa dioperasi kakinya, semoga bisa. Ya, katanya sehat terus. menurut informasi ke saya ya. Iya. Karena saya adalah wakil dekan 3 FKIP Iya. juga. Katanya Pak Dekan akan ke sana bersama dengan Iya. dokter ya. Iya. Dekan FKIP Unisma Makassar melalui FKIP Peduli Iya. akan Semoga. melakukan kunjungan di sana di keluarga Iya. Aini. Iya. Kemudian akan mengadakan operasi di sana, Iya, operasi semoga. kaki Iya, ya. semoga. Insyaallah itu. Semoga saja. Utama itu orang tuaku. Orang tua. Iya, kalau orang Berarti tuaku sehat, saya juga sehat senang ya. lihat. Jadi semua ini Aini lakukan karena memang ingin membantu orang tua orang dan tua. adik-adikku semua. Pengalaman pertama ketika Anda mengangkat semen tadi itu kan sudah gatal-gatal, Iya, pedis, gatal, apa pedas, semua. Itu sejak kapan? Sejak saya kan Kuliah? dari mulai kan pertama kan itu semua yang dirasakan sakit, gatal-gatal itu semua awal. Waktu masih SMP kelas 2, Maksud kelas saya, kelas 3 lah, kelas 3. maksudku Dek, kita ngangkut Semen. panggul semen itu sejak umur berapa gitu? SMP, SMA? SMP. SMP? SMP kelas 3. Wah, ya luar biasa. SMP kelas 3. Sudah lama ternyata ya. Iya, yang adik-adikku yang ikut itu masih SD. Pada saat sampai itu sekarang. adikku ikut semua. Masih SD ikut adikku yang terakhir. Saya kan 5 bersaudara. 4 cewek, 1 laki-laki. Ya, adikku semua ikut. Saya mulainya itu kelas 3 SMP, adikku ya mulai dari SD. Dari SD. Iya, ada Mika yang bantu-bantu, masih kecil. Anak-anak di luar sana pergi main-main sembunyi-sembunyi apa. Adikku yang masih SD ikut bantu sama mamaku angkat semen. Jadi Anda ada ini dibiayai oleh orang tua Anda sejak itu, kemudian turut membantu juga membiayai hasil dari kerja bersama itu sampai akhirnya adik Aini bisa kuliah ya kan? Iya. Kuliah di Universitas Negeri Makassar. Iya. Kalau saya nggak salah ngambil jurusan olahraga. Iya. Memang olahraga kuat. Iya. Gesit ya. Iya. Ngambil jurusan olahraga ya. Ini hal yang menarik juga yang ingin saya tanya dari Anda. Apa sih yang menjadi motivasi besar Anda ya? Sehingga Anda mau begini tuh. Saya tidak percaya sih sebenarnya kalau Anda mau seperti itu, Ya. melakukan itu. Motivasi saya itu cuma orang tua saya. Orang tua Tidak- saja ya. Tidak ada lagi orang tua saya. Karena saya motivasinya itu orang tua saya dan adik-adik saya. Dan semoga kedepannya saya bisa bahagiakan orang tua saya. Cukup penderitaan yang rasakan orang tua saya. Semoga bisa kebahagiakan orang tuaku dan adik-adikku. Amin. Baik, Dek. Terus ini loh, waktu pertama Anda viral, saya kan juga penggiat media sosial. Iya. Saya senang. Saya lihat awalnya sih saya tidak percaya. Iya. Mungkin ini dibuat-buat gitu. Konten, kata-kata Dibuat orang. konten bahwa mau terkenal, Aininya mau terkenal ataukah yang punya media sosial itu yang Iya. mau buat dirinya terkenal. Iya. Toh? Awalnya saya juga termasuk salah satu itu. Tapi lama kelamaan ternyata faktanya Iya, nyata. nyata betul ya bahwa nah yang saya mau tanya bagaimana perasaan Dek, perasaannya Aini ketika tahu bahwa itu video yang diupload itu jadi viral dan sekarang kan bukan lagi media, bersyukur ini media Iya. podcast FKIP Unisma Makassar didatangi oleh ini karena media-media televisi nasional dan beberapa TV-TV swasta lain, media elektronik nasional itu meliput Anda. Iya, Nah sekarang perasaan alhamdulillah. bagaimana? Kayak tidak menyangka karena Tidak bakal nyangka seperti ya? ini. Iya. Kan video itu yang saya buat itu saya awalnya cuma iseng-iseng. Oh berarti yang Iya, membuat video itu saya. kan? Terus karena banyak yang tidak percaya bilang kata-kata gitu konten jika apa Iya. bikin video dong yang kedua Iya, tapi kedua. buka masker. Iya. Terus
banyak yang tidak percaya, disuruh bikin video kedua yang buka masker, angkat semen baru buka masker. Pas saya buat itu yang kasih viral lagi, yang tambah banyaknya bagikan begitu kan. Terus pas viralnya itu sampai detik ini ada yang percaya, masih kayak kagum. Alhamdulillah. Dan ada juga yang masih kayaknya tuh cuman konten tuh, masih berpikir begitu. Tapi pas kemarin alhamdulillah ada wartawan datang ke tempat kerja saya, dan dia lihat saya bilang, dan diliput, dan akhirnya nyata gitu ya. Karena memang itu pekerjaanku. Tidak perlu dibilang sebenarnya pekerjaan orang tua. Yang jelas saya ikhlas bantu orang tua saya angkat semen. Iya, sebenarnya yang menarik ini membuat viral ini karena ini menjadikan bisa memotivasi orang lain, bisa membukakan mata orang lain bahwa perempuan bisa tonji, bisa lebih bekerja keras malah. Dan yang menjadi menarik di sini karena Anda ingin membantu beban orang tua Anda. Itu yang menarik sebenarnya viralnya ya. Sehingga orang jadi senang gitu. Saya juga termasuk yang ini. Nah, saya potong dulu deh. Tadi sebelum Anda bikin video, apakah memang selama ini giat-giat di media sosial seperti Facebook, Instagram atau apa? Sebelum. Kalau sekarang kan saya tahu, sekarang kan kita udah berteman sama Instagram ya kan? Saya sebenarnya dari kemarin Facebook semua punya, tapi nggak update begitu ya bilang. Cuma untuk menonton saja, menonton. Nggak update. Iya, tapi pas kemarin semua iseng-iseng itu langsung pas bikin video yang kayak kan tidak pernah memang bikin video angkat semen kan, tidak pernah diperlihatkan sama orang-orang, jadi orang tidak tahu bilang ini itu semua dosen-dosen di kampus, teman-teman di kampus, teman SMA saya tidak tahu, baru bilang ternyata angkat semen betul yang kerjanya, karena saya tidak pernah perlihatkan sama orang lain, cukup saya rasakan. Cukup keikhlasanku untuk bantu orang tuaku sama adekku tanpa diketahui sama orang lain. Tapi hari ini mohon maaf saya potong lagi, Anda ini mendapatkan keberkahan di Unisma Makassar. Iya, alhamdulillah. Ya kan? Iya. Nah, bisa nggak diceritain? Ceritakan. Diceritakan kenapa bisa sampai ada di Unisma Makassar, diundang sama Pak Rektor. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Rektor Unisma Universitas Muhammadiyah Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih karena bisa sampai di sini, dari Pindrang ke sini itu diundang secara langsung oleh Pak Rektor juga ya. Iya, dan terima kasih juga kepada Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Wakil rektornya itu ada 4, 1, 2, 3, semuanya lah, satu. Semuanya ya. Iya. Tadi Pak Rektor berikan apa sih? Ya, tadi dikasih uang juga, sama disuruh mengajar juga ya. Sama alhamdulillah ada juga motor, akhirnya dikasih motor, jadi semoga ini bermanfaat dan ya bisa dipakai mengajar. Jadi juga. ada 2 berkah di tingkat universitas. Itu Pak Rektor memberikan Anda uang tunai ya kan? Ada uang tunai, kemudian nanti akan digunakan menjadi tenaga pengajar di salah satu SD kalau saya di Muhammadiyah ya. Janji Pak Rektor. Kemudian tadi juga berkah yang paling spesial ini, Anda mendapatkan kado 1 unit sepeda motor. Iya, alhamdulillah. Itu dari Bapak Dekan FKIP Unisma Makassar melalui FKIP Peduli. Iya. Coba sampaikan terima kasih kepada Dekan FKIP itu ya. Terima kasih kepada Dekan FKIP yang telah memberi bantuan. Nah, ini motor. Dia. Ini kan? Ini kameranya dilihat. Ini dapat hadiah. Terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat dan ini bisa membantu saya juga membantu untuk mengajar. Membantu banyak. Dan bisa pulang balik ke kampung juga nih motor tanpa nih mobil sewa lagi, kan nih mobil sewa terus. Ini nih motor baru ya. Makasih ya. Ini luar biasa ini bantuan dari ini FKIP Peduli di Makassar ya. Iya. Artinya bahwa hari ini alhamdulillah sekali. Bisa jadi ini adalah ketetapan, bukan bisa jadi, ini sudah menjadi ketetapan Allah. Ya, ketentuan Allah tentang rezeki.
Ya, karena Anda ngupload video Iya. tidak sebenarnya untuk mencari-cari Bukan. nama, muka dan sebagainya kan, tapi karena orang melihat itu jadi dan ini yang menarik. Kenapa Anda diundang di Uniswa Makassar? Karena Anda adalah pendekar tapak suci. Iya. Jadi dia pendekar tapak suci, pelatih tapak suci di Kota Pindrang, betul? Bisa nggak diceritakan Iya. ilmu-ilmunya itu? Bukan pendekar Asal sih jangan disilat ya. Bukan pendekar Ya. sebenarnya, baru Ya. kader, Oh, baru silat. kader. Sat. Iya. Wah. Iya, iya, Coba oke lah. coba. Sat, begitu Hormat ya? dah, hormat saja. Oh, hormat sih. saja. Coba. Hormat tapak suci. Hormat tapak suci gini. Oh, coba. Gini ya. Ya. Ya, gini. Heeh. Oke. Wow, Hormat. luar biasa hormat tapak suci. Nah, coba diceritakan ini kapan Anda masuk ke tapak Tapak suci? suci? Saya awal masuk tapak suci itu dari kelas 6 SD. Saya masuk tapak suci dan pas SD itu pernah berhenti juga. Pernah berhenti untuk sebentar karena kan Pindrang ke Lepang itu kan jauh kan perjalanan. Baru orang tua saya kan dulu cuman punya satu motor. Punya satu motor, itu pun dipakai kerja, itu juga dipakai antara adekku bisa sekolah satu persatu. Jadi susah. Jadi Sekarang susah kan dulu dua pelatihan. motor tak? Ada yang motor Iya, tak? Tas? alhamdulillah ada. Ada yang Iya. motor baru tak? Tas? Nah, terus di kelas 6 terus sejak Iya. kapan jadi pelatih? Saya jadi pelatih, kan saya kader muda. Kader muda. Kader muda. Muhammadiyah. Iya, Tapak Suci Putra Tapak Muhammadiyah Suci dan Putra Muhammadiyah. alhamdulillah juga saya juga atlet pencak silat kelas B putri. Oh, atlet pencak Iya, silat. kemarin ikut Porda sama Bukan ikut. Iya, ikut mengikuti ya sama kemarin ikut Porda Pindrang. Porda Pindrang. Baru-baru ini Prof di Gor Unhas. Unas. Iya. Jadi utusan dari Pindrang. Iya, atlet Pindrang. Atlet Iya. Pindrang untuk pencak silat ini Iya, ya. Kabupaten Pindrang. Oh, luar biasa, alhamdulillah. Ya, ini memang kita ini kan di Muhammadiyah dari beberapa amal usahanya itu dikerahkan oleh pimpinan pusat untuk ta'awun untuk negeri. Iya. Jadi ketika kita tahu bahwa ada yang membutuhkan, ya katakanlah seperti adik Aini ini Iya. perlu dibantu. Alhamdulillah. Sehingga ya inilah bantuan ala kadarnya dari Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah Iya. di Sulawesi Selatan tentu ya. Iya. Dan ya syukurlah Anda mendapatkan Syukur. berkahnya, sudah Iya. dapat uang, digaji, bukan dijanji, akan digunakan tenaganya sebagai tenaga pengajar. Iya, alhamdulillah. Dan yang saya dengar lagi tadi dari arahan Pak Rektor itu akan dipanggil sebagai pelatih pencak silat. Iya. Ya kan? Iya. Iya. Saya juga sih ini katanya mau kita latih katanya mau saya mau Bisa. jadi inunya. Jadi muridnya. Bisa sih juga kulatih Iya, tapi saya takutnya nanti diangkat gitu, semen enggak saja dong. diangkat. Apalagi. Iya. Ah. Penting karena saya juga suka melatih. Ya, melatih. Ya. Oke, ini mungkin ada pesan-pesan khusus nih buat para Anda ini kan masih gadis. Masih lah, orang Oh, belum nikah iya, juga. iya, dia masih gadis. Astaga. Sekarang sudah semester Semester 4 karena semester 4 ya. Iya, saya. Semester 4 di Universitas Negeri Makassar. Ya. Nah, sebagai seorang perempuan yang saya betul-betul hebat ini. Saya sudah banyak mewawancari orang di sini, tapi Iya. kalau bicara tentang sisi kehidupannya, kadang yang saya wawancarai itu belum diwawancarai sudah nangis gitu. Belum Dek, seberapa itu. Kita dek dari tadi nggak pernah sedikit pun Enggak lah, enggak boleh sih. betul-betul memperlihatkan apa ya, Iya. sportivitas semangatnya luar biasa. Dan Sehingga saya malah yang hampir menangis tadi waktu Anda mengatakan bahwa orang tua adalah segalanya. Iya, segalanya. Ya. Orang tua kan masih ada deh toh? Iya, itu bersyukur karena orang tua saya masih ada. Alhamdulillah. Iya, insya Allah Semoga. juga lewat FKIP Peduli Uniswa Makassar itu akan melakukan kunjungan. Saya Iya. bersama dengan Pak Dekan, bersama dengan tim. Iya. Saya juga bisa ikut ya ini ya. Iya, ikut lah. Ikut ke Pindrang, kita Iya. akan mengobati orang tua Anda, mama Anda. Iya, mama saya. Dan kita akan operasi itu dia Alhamdulillah. punya kaki supaya cepat sembuh. Seperti Oke. yang ini inginkan. Nah, Iya. terakhir ini di sisi terakhir saya ingin Anda Dek memberikan spirit dan motivasi buat para anak-anak muda sekarang ini, khususnya pada yang seumuran dengan Anda iyalah. ya. Iya. Silakan mungkin ini Pesan saya untuk semua pemuda dan teman-teman semua di luar sana, jangan pernah malu apapun itu pekerjaan kita, yang penting halal. Ingat,
ada orang tua yang rela kerja keras, banting tulang untuk kita, dan kita harus bisa mewujudkan cita-citanya dan bisa membahagiakan orang tua kita. Semoga kita bisa membahagiakan semua orang tua kita. Ya, amin, itu saja yang bisa bilang. Apa tidak bisa menyusun kata-kata lagi. Tidak bisa kata-kata. Terakhir lagi ini. Cita-cita Anda apa sih? Oh, cita-cita saya banyak sekali ya. Cita-cita yang jelas intinya sekarang cita-cita saya adalah membahagiakan orang tua saya, dan saya cita-citanya itu poluan. Iya, tapi mudah-mudahan sadar dari diri itu ginsul pendek. Oh gitu ya. Jadi guru olahraga saya Tapi lah. itu yang membuat Ginsul menjadi cantik, menjadi manis deh kelihatannya. Iya, adekku juga yang di kampung, yang adekku pasti ada yang mau jadi tentara, menjadi kuat. Berapa bersaudara? Saya bersaudara 5 orang, 1 laki-laki, 4 cewek. 4 cewek. Yang 4 cewek itu semua kerjanya ngangkut. Angkat semen semua. Angkat semen semua. Tapi setelah ini, kalau karena Anda kan sudah jadi artis ini ceritanya, sudah jadi viral. Apakah masih mau menggeluti itu? Tetap itu pekerjaan saya untuk orang tua saya kan. Orang tua saya kerja apa lagi kalau bukan angkat semen? Jadi masih mau enggak gengsi ya? Masih lah. Sedangkan tidak apapun. viral aja nggak gengsi, apalagi kalau udah viral. Viral tetap angkat semen. Angkat semen. Apapun, tetap kembali ke kampung. Memang kita di luar sana kayak apa? Tetap kita pulang ke kampung, lakukan rutinitas seperti biasa, angkat semen lagi. Baik. Kembali lagi. Ini selain di Unisma Makassar yang pernah panggil Anda, mungkin ada stasiun-stasiun televisi yang pernah manggil atau banyak seleb di Instagram apa? Ada nggak? Belum ada sih sebenarnya. Baru wartawan begitu. Wartawan yang datang ya, yang mungkin ingin membuktikan kebenaran video-video yang viral yang memperlihatkan ini angkut beras. Kenapa beras? Angkat beras sih. Angkut beras. Enggak, kalau Pindrang itu kan terkenal dengan dengan sebagai berasnya gitu. Kalau pemerintah di sana gimana? Kenapa? Pemerintah Pindrang itu lihat ada warganya yang viral gitu. Alhamdulillah sih, kayak kagum juga. Kemarin dikasih bantuan berupa beasiswa daerah begitu. Beasiswa daerah. Alhamdulillah. Tapi Anda kan juga dapat bantuan UKT kan? UKT. Iya, itu yang beasiswa daerah. Beasiswa daerah ya? Iya. Dia kasih bantuan. Terima kasih kepada Bupati Pindrang yang telah kasih beasiswa daerah. Kalau saat ini Anda kan sudah viral. Iya. Terus kelihatan cantik anaknya. Siapa tahu ada yang mau lamar, kira-kira mungkin menikah? Dia belum pi. Oh, belum masih ada orang tua aku harus kubahagiakan dan adik-adikku. Oh iya. Sekolah dulu. Perlu saya beritahu kepada para penontonnya podcast bahwa itu masih nggak ada niatnya ini untuk menikah. Fokus dulu kuliah. Fokus dulu. Selesai kerja baru. Iya. Ada gitu nanti. Tapi ada niat tak menikah toh? Ada lah. Pastilah ya, alhamdulillah. Apa yang saya mau tanya lagi ini? Banyak hal sebenarnya. Apa agak masih unik? banyak sebenarnya cerita hidup yang, tapi ya jangan dulu dah. Panjang tambah panjang. Cerita hidup itu 5 menit masih bisa ya? Nggak ada lah. Cerita hidup itu ya, adalah nanti itu. Nanti ya. Oh, sisi-sisi hidupnya. Ya, jelas orang cuma melihat baru sedikit ini, masih banyak sisi yang paling sulitnya lagi. Yang sulitnya lagi. Kesempatan juga di sini ini. Yang sisi hidupnya ini seperti apa? Coba. Tidak ada, cuman ya bantu orang tua, latihan silat, bagaimana perjuangan silat itu juga perjuangan saya naik kader itu susah juga. Susah ya? Silat, ya. Semua susah. Semua susah. Iya, dan itu Anda lewati dengan ikhlas dan berusaha. Tidak jangan manja. pernah mengeluh satu hal. Saya suka karena ini. Mengeluh itu sebuah kayak kegagalan, Bang. Tidak bakal bisa. Suka sekali. Kalau saya ngajar ini, saya selalu berikan kepada masyarakat, jangan pernah mengeluh dalam hidupmu. Karena kapan kau mengeluh, semua ini batang kalimu akan mengeluh. Ya kan? Iya. Saya sepakat ini. Jangan yang susah saja, memang kan susah dilihat, tapi kalau kita jalani pasti bisa. Betul. Pasti bisa semua. Saya itu sudah rasakan itu. Selalu optimis. Ada yang mau disampaikan? Kita sudah di kode nih. Sampaikan apa lagi kalau ada hal-hal yang ini? Itu saja. Jangan putus semangat. Jangan pernah malu. Jangan gengsi. Ingat ada masa depan yang harus diraih. Baik, terima kasih buat Aini yang sudah menjadi bintang tamu spesial kami di podcast FKIP Unisma Makassar.
mengisi case kita di Empowering Minds into Humanity milik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unismu Makassar. Kita doakan mudah-mudahan Aini dan khususnya mamanya sekarang dan bapaknya yang lagi sakit itu cepat sembuh ya. Amin. Cepat sembuh. Dan pada kesempatan ini juga diucapkan terima kasih kepada beberapa pihak, utamanya kepada Pak Rektor Unismu Makassar beserta jajarannya ya ini ya. Kemudian kepada Bapak Dekan FKIP Unismu Makassar beserta jajarannya. Berkat bantuan-bantuannya, berkah-berkah yang diberikan oleh Aini yang tadinya hanya punya motor satu, sekarang sudah memiliki dua motor. Kemudian ada juga beasiswa ya yang diberikan, ada juga uang tunai tadi diberikan, uang pembinaan yang diberikan oleh Pak Rektor langsung kepada Adinda Aini. Baiklah teman-teman podcast dimanapun Anda berada saat ini, terima kasih banyak atas perhatian, atensi dan partisipasi teman-teman semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi kesehatan. Tetap semangat. Saya sepakat dengan pendapat Aini tadi. Jangan pernah mengeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.